istri telungkup, kemudian kedua kakinya dijulurkan memanjang, lalu sang suami menaikinya dari atas. Nah, lewat lubang itulah suami menggarap istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara menjadikan istri ini sampai pada puncak al-jima', puncak kenikmatan dalam berjima' atau klimaks. Kemudian yang kedua, kita akan membahas gaya ikal, gaya telungkup dalam berjima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Dan gaya telungkup ini adalah gaya telungkup yang ke-8. Sebelum kajian ini kita kaji, mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu berkata al-khubara'u para pakar, innal jima'a sesungguhnya al-jima' wahdahu saja, laisa kafian bukanlah sesuatu yang mencukupi, liwusulil mar'ati agar sang istri sampai, liqimmati nishwatiha pada puncak nishwatiha orgasmenya, al-jinsiyah seksual. Para pakar berpendapat bahwasannya jima' saja atau melakukan hubungan intim saja, hal itu belum mencukupi untuk menjadikan istri ini sampai pada puncak seksualnya, sampai pada orgasmenya. Cuma dimasuki, ya tidak bisa kemudian moro-moro ia klimaks. Tidak. Kenapa? Idh inna mu'adhaman nisa'i, karena sesungguhnya mayoritas kaum hawa, kaum istri, la yumkinuhunna tidak memungkinkan kepada mereka, al-wusulu sampainya mereka, ila dzirwatihinna pada puncaknya mereka, duna tahfizil bizri dengan tanpa tahfizi merangsang al-bizri klitoris. Karena ternyata mayoritas kaum istri mereka tidak bisa nyampe pada puncak mereka, puncak kenikmatan seksual mereka atau orgasmenya tanpa merangsang al-bizr klitorisnya. Jadi kalau klitoris ini tidak kegesek, entah dengan tangan, jari atau zakar atau penis, sulit orgasme, sulit klimaks seperti itu. Wahadzal wat'u, adapun posisi ini, situasi ini, yahullu akan mengurai hadhil muskilah, problematika ini tamaman secara sempurna. Kemudian kabar baiknya, situasi ini akan mengurai problematika itu secara tamam, sempurna. Fahuwa bibisatotin, hal itu secara sederhana, ibaratun adalah ungkapan antaghyiril wat'i, tentang merubah situasi, posisi, peletakan, alladzi yatimmu bihi, yang dengan hal itu terrealisasi, al-ilaju penetrasi, al-ilaju memasukkannya sosis suami, dakhilal mahbali ke dalam al-mahbali farji, ke dalam apem istrinya. Secara sederhana, ungkapan mengurai problematika ini adalah ungkapan tentang merubah posisi, merubah situasi atau peletakannya, yang mana dengan perubahan itu terrealisasilah yang namanya al-ilaj, penetrasi, dakhilal mahbal, ke dalam apemnya istri. Dengan cara bagaimana? Min khilali irtifa'iz zawji, melalui terangkatnya suami qalilan sedikit, artinya suami sedikit mengangkat, wa ziyadati talamusi, dan meningkatkan at-talamusi, saling bersentuhan, wal ihtikaki, dan pergesekan atau wal ihtikaki, dan perabaan al-muthiri, yang merangsang, li jismi kullim minaz zawji, pada tubuhnya masing-masing, minaz zawji suami, wa zawjati, dan istri. Secara praktik, sang suami ini sedikit mengangkat tubuhnya, kemudian ia meningkatkan at-talamus, saling bersentuhan, wal ihtikak, perabaan,
Yang bagaimana? Al-muthir, yang merangsang. Al-muthir, yang membangkitkan. Li jismi kulli minaz zawji waz zawjati, hal itu dilakukan pada masing-masing tubuh minaz zawji suami waz zawjati istri. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut kita akan melanjutkan posisi yang ke-8, wad'ul imbithah atau wad'ul imbithahi, posisi tengkurap. Posisi melakukan al-jima'a dengan gaya al-imbithah, tengkurap. Ats-tsaminu, yang ke-8 minhu dari posisi tengkurap, antambatiha, tengkurap az-zawjatu, seorang istri, ala sadriha, pada dadanya, wa tamuddu, dan istri memanjangkan, rijlaha, kakinya. Kalau rijlaiha, kedua kakinya, di sini kok rijlaha, kakinya. Wa yajlisa, dan duduk, az-zawju, sang suami, ala afkhadhiha, pada pahanya. Tulisan ini dipastikan salah ketik. Jadi yang dimaksud adalah rijlaiha, dan memanjangkan kedua kakinya, bukan satu kaki. Untuk mempraktikkan posisi ini, sang istri itu tengkurap, bertumpu pada payudaranya, bertumpu pada dadanya. Kemudian kedua kakinya dijulurkan memanjang. Setelah posisinya tengkurap, sang suami itu menaiki istrinya atau menduduki istrinya di atas kedua paha sang istri. Kemudian dalam posisi ini sang suami memasukkan az-zakar atau memasukkan penisnya melalui lubang atau celah yang ada di antara kedua pahanya. Tapi tetap dimasukkan ke dalam vagina, bukan dubur. Sambil lalu sang suami memasukkan az-zakar, wa yudkhilu yadahu, sang suami memasukkan tangannya tahta ibtaiha, di bawah kedua ketiak istrinya, wa yamsiku, dan sang suami memegang ru'usa aktafiha, pada beberapa ujung punggung istrinya atau ujung bahunya. Jadi sambil lalu az-zakar itu dimasukkan, kedua tangannya menyelinap di bawah kedua ketiak istrinya, kemudian dipegang ujung bahu atau ujung belikatnya itu, baru sambil disodok-sodokkan. Seperti itu. Nama dari jima ini, wa ismuhu, adapun nama dari jima ini, jima'ul iqali, adalah jima iqal. Jima iqal ini jima yang disamakan dengan tali pengikat, biasanya diikatkan pada kepala. Seperti itu. Faham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking.